Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Laporan Keuangan Proforma yang beranggotakan saya Nur Amalia, di sebelah kanan saya Fatayat Sapira, dan di sebelah kiri saya Nianda Faradiba Sarbini. Di dalam sebuah perusahaan, aktivitas manajerial seperti perencanaan keuangan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga perencanaan keuangan ini merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sebuah pedoman pelaksanaan aktivitas di masa mendatang. Proyeksi laporan keuangan dalam sebuah perusahaan harus dilaksanakan, karena dengan adanya proyeksi ini maka memberikan kemudahan dan memberikan informasi atas proyeksi keuangan yang mana akan menjadi sebuah pedoman dalam menjalankan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan memerlukan laporan keuangan proforma dikarenakan laporan proforma sangat berguna untuk memproyeksikan kondisi keuangan untuk masa mendatang. Laporan ini juga menunjukkan proyeksi pendapatan apabila perusahaan akan merger dengan perusahaan lain, atau penjualan sebagian dan operasinya. Perusahaan sering diminta untuk menyampaikan laporan proforma ketika mengajukan aplikasi kredit, sehingga perusahaan mampu untuk berusaha secara maksimal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma adalah laporan proyeksi keuangan secara formal yang mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan proforma merupakan salah satu komponen penting dari rencana bisnis karena dapat memperkirakan profitabilitas dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan keuangan proforma sering juga disebut dengan istilah proforma financial statement. Laporan ini juga akan menunjukkan proyeksi pendapatan apabila perusahaan akan merger dengan perusahaan lain atau penjualan sebagian dan operasinya. Laporan proforma menunjukkan harta, utang, pendapatan, serta pengeluaran yang dapat direncanakan pada masa mendatang. Kegunaan laporan keuangan proforma diantaranya yaitu yang pertama, menilai apakah kinerja perusahaan sesuai dengan target umum perusahaan itu sendiri dan harapan investor. Kedua, mengestimasi dampak dari perubahan-perubahan operasi. Yang ketiga, mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan. Yang keempat, menentukan rencana yang memaksimalkan nilai pemegang saham. Laporan ini juga bisa digunakan untuk ditunjukkan kepada investor atau untuk pengajuan pinjaman. Anggaran di dalam laporan tersebut juga dapat bervariasi karena menyajikan hasil yang diproyeksikan organisasi selama periode mendatang berdasarkan asumsi tersebut. Contoh biaya yang sering dikeluarkan dari hasil proforma adalah biaya restrukturisasi perusahaan, penurunan nilai investasi perusahaan, atau biaya akuntansi lainnya, seperti penyesuaian neraca berjalan untuk memperbaiki praktik akuntansi yang salah pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam bisnis, laporan proforma disiapkan sebelum transaksi yang direncanakan, seperti merger, akuisisi, penanaman modal baru, atau perubahan struktur modal, seperti timbulnya utang baru atau penerbitan saham. Pada umumnya, laporan keuangan mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, menganalisis kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua yaitu memproyeksikan kondisi keuangan prestasi dan posisi keuangan perusahaan pada masa-masa mendatang. Penyusunan laporan keuangan proforma. Penyusunan laporan keuangan proforma memerlukan banyak asumsi, seperti tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja dan aktiva tetap, dan lain-lain. Manajemen ingin melihat sensitivitas laporan keuangan proforma terhadap perubahan-perubahan asumsi dan pengaruh asumsi-asumsi terhadap laporan keuangan proforma.
Penggunaan software seperti Microsoft Excel dapat membantu penyusunan laporan keuangan performa, sekaligus melihat sensitivitas laporan keuangan terhadap perubahan-perubahan asumsi. Prosedur penyusunan laporan keuangan proforma meliputi beberapa langkah seperti berikut. Langkah yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode yang akan datang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional atau harga pokok penjualan, biaya penjualan, dana administrasi, biaya pajak di luar bunga, dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan pada poin 1 dan 2. Yang keempat, menentukan biaya pendanaan financing cost dari hutang pada poin 3 dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Langkah yang kelima, menurunkan laporan aliran dari laporan keuangan yang diproyeksikan atau laporan laba rugi dan neraca. Penyusunan laporan keuangan proforma suatu perusahaan dapat disusun melalui dua cara. Salah satunya dengan pendekatan teoritis. Dalam pendekatan ini, proyeksi laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat karena diperlukannya baik data historis maupun data atau keadaan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Memproyeksikan laporan laba rugi. Laporan laba rugi proforma memperlihatkan jumlah pendapatan dan biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Dalam penyusunan laporan laba rugi proforma dibutuhkan data-data pendukung. Data-data tersebut meliputi anggaran-anggaran operasional dalam periode berjalan atau periode sebelumnya. Memproyeksikan neraca. Cara paling mudah membuat proyeksi neraca adalah dengan memproyeksikan sisi kiri neraca atau sisi aktiva terlebih dahulu, baru kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan atau sisi pasifa atau pendanaan. Neraca untuk tingkat total aset yang diproyeksikan. Memproyeksikan total aset. Total aset dapat diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Memproyeksikan aset individual. Cara lain adalah dengan menggunakan metode memproyeksi aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset menjadi total aset. Rasio keuangan proforma. Setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, analisis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Rasio-rasio untuk mengukur resiko perusahaan dilihat dari perbandingan hutang dengan non-hutang, tidak berubah selama 3 tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena common size dari neraca diproyeksikan tetap sama untuk tahun-tahun mendatang. Rasio-rasio yang melibatkan laporan laba rugi atau laporan arus kas diproyeksikan untuk menurun. Ini disebabkan karena aset diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan penjualan. Analisis rasio ini menunjukkan bahwa asumsi-asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan proforma akan menentukan besarnya laporan keuangan proforma.
Kesimpulannya adalah atau dapat disimpulkan, laporan keuangan proforma membahas tentang ramalan mengenai kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat bagi manajemen karena pada waktu melakukan perencanaan yang menyeluruh, manajemen menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Laporan keuangan proforma perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi pihak-pihak di dalam atau manajemen perusahaan sendiri, tetapi juga seringkali dibutuhkan oleh para pemegang dan calon pemegang saham perusahaan. Sebagai suatu bagian yang penting dalam proses perencanaan, laporan keuangan proforma ini dapat menurunkan resiko seminimal mungkin dalam memulai operasi dan bisnis. Ini juga merupakan dasar yang dapat meyakinkan para kreditor dan investor yang menyediakan dana untuk bisnis yang baru ini. Perencanaan keuangan sangat penting bagi setiap perusahaan untuk menyusun rencana keuangan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan, terutama pihak manajemen. Apabila perencanaan keuangan disajikan dengan baik dan benar, tentunya peramalan keuangan untuk jangka waktu yang akan datang akan terlaksana dengan baik pula. 3 pertanyaan dari kelompok kami. Soal pertama, apa saja yang perlu diperhatikan dalam analisis laporan keuangan proforma? Soal yang kedua, mengapa perlu membandingkan suatu rasio keuangan dengan standar tertentu? Soal yang ketiga, mengapa menggunakan pendekatan rasio keuangan untuk melihat kinerja keuangan perusahaan? Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.